Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah pengantar filsafat di pertemuan ketiga. Yang sebelumnya, di video sebelumnya itu kita membahas ilmu dan filsafat. Jadi kita bisa membedakan apa itu ilmu dan apa itu filsafat, serta sedikit menjelaskan tentang filsafat ilmu. Untuk pertemuan ketiga ini, kita akan membahas tentang dasar-dasar pengetahuan. Problem filsafat ilmu. Filsafat ilmu berurusan dengan masalah filosofis dan mendasar yang muncul dalam sains. Permasalahan dalam filsafat ilmu antara lain, apa tujuan sains dan apa metodenya, apa itu teori ilmiah dan bagaimana teori-teori ilmiah berhubungan dengan dunia, bagaimana struktur dan isi dari konsep-konsep seperti sebab akibat, penjelasan, konfirmasi, teori, eksperimen, model, reduksi, dan probabilitas. Aturan apa, jika ada, yang mengatur perubahan teori dalam sains, apa fungsi percobaan, apa peran nilai dalam keputusan ilmiah, dan bagaimana kaitannya dengan faktor sosial, budaya, dan gender. Sebagai seorang manusia memiliki sebuah kemampuan. Kemampuan manusia yang dimiliki yang pertama yaitu menalar, yaitu mengembangkan pengetahuan melalui bahasa dan penjelasan. Lalu kita juga sebagai manusia, kemampuan yang dimilikinya yaitu adalah berpikir sesuai dengan alur dan kerangka tertentu. Dalam sejarah perkembangan filsafat, terdapat perbedaan pandangan dari sumber-sumber pengetahuan. Misalkan saja adalah yang paham rasionalisme. Pada paham ini mengedepankan rasio atau rasional. Metode yang digunakan adalah metode deduktif, serta sifat pengetahuannya yang diperoleh yaitu a priori. Lalu ada juga yang paham empirisme, yang mengedepankan pengalaman, yaitu mengamati pola atau gejala fisik pengulangan. Metodenya yaitu induktif, serta sifat pengetahuannya bersifat a posteriori. Lalu ada fenomenologi, atau di sini yang mengedepankannya itu adalah intuisinya, sehingga tiba-tiba atau tanpa proses penalaran. Sifat pengetahuannya itu bersifat personal, tidak dapat dijelaskan. Yang terakhir ada agama, yaitu berupa wahyu yang dikirim untuk nabi-nabi, yaitu berdasarkan pada kepercayaan manusia itu tersendiri. Untuk memberikan bagaimana gambaran sumber pengetahuan itu diterapkan pada aliran-aliran filsafat, kita bahas beberapa contoh aliran dalam filsafat yang memiliki perbedaan pandangan tentang sumber pengetahuan. Contohnya di sini adalah rasionalisme, yaitu sumber pengetahuannya adalah melalui akal atau rasio. Pengalaman hanya meneguhkan
pengetahuan akaliah, pengalaman bersifat a priori atau mendahulukan pengalaman. Sehingga kenapa demikian? Karena manusia telah memiliki pengetahuan sejak lahir. Metode yang digunakannya adalah metode deduktif, yaitu umum ke khusus, sehingga tolak ukur kebenarannya yaitu koherensi. Rasionalisme ini dikembangkan oleh René Descartes pada tahun 1596 sampai 1950 yang dijuluki sebagai Bapak Filsafat Modern. Tokoh lainnya ada Spinoza dan Leibniz. Selanjutnya ada empirisisme. Sumber pengetahuannya itu adalah berdasarkan pengalaman atau empiris melalui indera, panca indera, yang kemudian disimpan pada akal. Akal berfungsi untuk menyusun atau mengolah data yang masuk melalui indera. Jadi pengetahuan ini bersifat a posteriori atau setelah pengalaman. Metodenya itu induktif, yaitu adalah khusus ke umum. Tolok ukurnya kebenarannya yaitu korespondensi. Paham ini dikembangkan oleh Francis Bacon dari 1561 sampai 1626. Lalu ada John Locke dari 1632 sampai 1704 dan David Hume dari 1711 sampai 1776. Sehingga kita bisa dirangkumkan seperti ini. Jadi setiap paham filsafat memiliki alat utama serta metode dan juga sifatnya yang berbeda-beda. Seperti rasionalisme memiliki alat utamanya yaitu rasio atau akal budi, dengan metodenya deduktif sehingga sifatnya adalah a priori. Sementara itu empirisme alat utamanya yaitu panca indera dengan metodenya induktif sehingga bersifat a posteriori. Dan fenomenologi yang alat utamanya yaitu intuisi dengan metodenya yaitu tiba-tiba dan sehingga bersifat personal. Kriteria kebenaran. Dalam kriteria kebenaran yang pertama itu adalah koherensi. Suatu kesimpulan dinyatakan benar apabila proposisi tersebut memiliki hubungan logis atau benar dengan proposisi sebelumnya. Mengedepankan konsistensi, kebenaran adalah kesesuaian atau berhubungan atau koheren antara suatu pernyataan dengan pernyataan lainnya yang sudah diakui kebenarannya, serta tidak berlaku generalisasi. Pernyataan atau pembuktian yang valid bagi suatu hal belum tentu valid bagi hal lain. Kebenaran yang bersifat relatif, tidak semua pernyataan kebenaran dapat dipukul rata. Yang kriteria kebenaran yang kedua adalah korespondensi. Teori korespondensi yaitu setiap pernyataan yang dikemukakan adalah benar jika memiliki korespondensi atau kesesuaian terhadap fakta atau pernyataan yang terdapat di alam atau objek yang dituju. Apa yang kita percayai atau apa yang kita katakan adalah benar jika hal tersebut sesuai dengan fakta atau keadaan yang sebenarnya. Mengandalkan fakta-fakta empiris dengan kredo bahwa setiap kebenaran harus sesuai dengan kenyataan atau realitas, sehingga dapat sah sebagai pengetahuan. Yang disebut sebagai kebenaran adalah adanya kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan sesuai itu sendiri. Jadi saling bersesuaian.
di tahap korespondensi ini. Nah, yang terakhir, yang ketiga, yaitu untuk kriteria kebenaran ketiga itu adalah pragmatis. Pragmatis itu merupakan aliran filsafat yang dikembangkan oleh William James, berpandangan bahwa kebenaran sesuatu atau kebenaran suatu pernyataan harus bersifat fungsional atau praktis, atau dengan kata lain, tergantung pada manfaat atau faedahnya bagi kehidupan manusia. Suatu pernyataan akan dianggap benar jika pernyataan tersebut memiliki fungsi dan akibat-akibat yang memiliki nilai praktis. Sebaliknya, suatu pernyataan tidak akan dianggap benar jika tidak berfungsi dalam kehidupan manusia. Selanjutnya kita membahas unsur-unsur usaha ilmiah. Dalam unsur-unsur usaha ilmiah ini, yang pertama itu adalah datanya harus empiris dan penafsiran teoritis. Jadi, mengamati secara empiris, melaporkan sebagai mana adanya atau dengan abstrak, yaitu menjabarkan sebagai akibatnya, konstruksinya, dan lain-lain. Lalu yang kedua, ada prosedurnya empiris ilmu, yaitu melalui pengukuran atau kuantitatif variabel-variabelnya atau analitis statistik. Lalu yang ketiga, ada struktur-struktur formal ilmu, di mana mengidentifikasi prinsip-prinsipnya, hakikat hukum-hukumnya, dan melakukan hipotesis, statis, atau dinamis. Dan yang terakhir adalah perubahan konseptual dan perkembangan ilmu, yaitu penafsiran kembali data-data empiris, pergeseran konteks dan kondisi. Karena semakin majunya dunia kita, jadi ilmu itu selalu berkembang. Jadi ada perkembangan ilmu di situ. Untuk materi ini saya cukupkan sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.